Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Shalom. Saya berharap Bapak Ibu Saudara-saudari di tempat ini dalam keadaan sehat, terus sukacita, terus penuh kasih. Karena kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita dan Tuhan kita itu sangat suka untuk supaya kita punya hubungan dengan Tuhan. Dia ingin kita berhubungan dengan Dia. Oleh karena itu, karena saya bulan ini, minggu ini bisa berjumpa dengan jemaat GSJS yang luar biasa, saya mau kita semua bersama-sama belajar tentang bagaimana caranya mendengar suara Tuhan. Amin. Yang mau lambaikan tangan, puji Tuhan, turunkan tangan. Kalau kita itu dipanggil untuk menjadi orang-orang percaya, yang cinta Tuhan, yang membangun hubungan dengan Tuhan, otomatis kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Banyak yang tanya, Pastor Mimi, gimana sih caranya supaya kita bisa mendengar suara Tuhan? Tentu saja, karena Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Dia. Dia ingin supaya kita juga mendengar suaranya. Kita bisa berkomunikasi dengan Dia. Kalau kita berdoa, bagaimana kita bisa bangun hubungan dengan Tuhan? Waktu kita berdoa, kita yang nyerocos sendiri. Tuhan gini. Tuhan gini. Kita nggak mendengar suaranya, nggak mendengar perkataannya, nggak mendengar ide-ide dari Tuhan. Adanya kita yang terus ngomong. Pernah ketemu orang seperti itu? Kita yang sesama manusia kalau ketemu dengan orang, terkadang orang itu nggak mau dengar kita ngomongnya apa. Jadi yang ngomong itu satu arah, dia aja. Jadi ada yang datang, Pastor, saya mau konseling. Saya bilang, iya, ada apa Ibu? Baru saya tanya, ada apa Ibu? Dia ngomong dari pertama sampai terakhir, nggak ada jedanya. Dan pertanyaannya itu sudah banyak sekali belum dijawab, sudah dia tanyakan dan dia ceritakan semuanya. Terakhir dia bilang, begitu Pastor. Terus saya bilang, Ibu maunya apa? Jadi ada pertanyaan yang dilontarkan, ada jawaban sendiri juga. Pastor, kalau misalnya harus lakukan ini, pertanyaannya ini, jawabannya ini loh. Saya sudah lakukan ini, itu. Saya mengambil kesimpulan bahwa, oh ibu ini hanya ingin didengar, tapi tidak meminta nasihat. Karena awalnya bilangnya konseling. Ternyata dengan Tuhan banyak anak-anak Tuhan juga lakukan itu. Ngomong terus, begini Tuhan, aku mau cerita Tuhan. Dan ini daftar permintaanku, aku mau ini loh Tuhan, aku butuh ini, aku lagi ngalami ini. Terus, amin. Gak sempat merenung Tuhan bicara apa, Tuhan maunya apa, Tuhan ngomongnya apa. Bagaimana bangun hubungan hanya satu arah? Tuhan itu bisa berbicara kepada kita. Ada karunia, bagi orang-orang tertentu pemberian Tuhan kalau dia punya karunia dan berjawatan, karunia marifat, karunia kenabian, ya pekerjaan sehari-hari adalah mendengarkan dari Tuhan karena itu adalah karunia. Tapi bagi kita semua, orang-orang kudus juga dipanggil untuk mendengar suara Tuhan. Setidak-tidaknya, paling sederhana bagi diri kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Jadi kita ini harus belajar gimana sih cara mendengar suara Tuhan. Nah kalau sudah belajar pagi hari ini, nanti keluar. Jangan jadi orang yang aneh ya, dikit-dikit, Tuhan berkata. Ada loh orang yang sedikit-dikit Tuhan berkata. Sampai rasanya mau dengar tuh gak enak. Dan bisa jadi sandungan. Dan ada juga banyak penyesat-penyesat yang dikit-dikit Tuhan berkata. Kita harus menguji segala sesuatu. Amin. Jadi yang saya ajarkan hari ini secara sederhana, kita praktekkan di pertama-tama kepada diri kita. Jangan kita ketemu orang yang kita gak suka. Dan kita praktekkan, Tuhan berkata kamu jahat, terus ditinggal. Jangan begitu ya. Karena perkataan Tuhan itu bukan seperti itu untuk menghancurkan atau mendakwa. Yang mendakwa itu iblis.
Jadi selalu ada kata-kata penghiburan dan membangkitkan semangat. Atau jangan datang ke orang ingin menjadi pahlawan, jadi ngarang-ngarang perkataan Tuhan. Atau dikit-dikit aneh lah ngomong tentang Tuhan berkata sehingga banyak menimbulkan doktrin yang salah atau menimbulkan kesesatan. Karena banyak menimbulkan penyesatan bukan berarti suara Tuhan itu nggak bisa didengar. Bukan karena banyak hal yang palsu maka aslinya nggak ada. Ada aslinya. Dan kita harus belajar aslinya untuk diri kita. Dan kita harus berhati-hati juga terhadap mendengar suara Tuhan. Oh itu beneran Tuhan atau enggak. Karena suara itu bisa dari Tuhan, bisa dari iblis, bisa dari manusia. Bisa dari pengalaman-pengalaman ataupun trauma yang manusia hadapi. Sehingga dia pikir itu suara Tuhan, padahal bukan. Oleh karena itu kita mau belajar hari ini. Karena itu sangat berguna. Jadi Pastor Mimi, ada yang tanya, kalau begitu boleh enggak Tuhan berbicara melalui orang lain kepada kita? Iya boleh. Atau kita berbicara kepada orang lain menyuarakan suara Tuhan. Apakah boleh? Boleh. Tapi harus dilakukan dengan sangat berhati-hati. Amin. Dan bukan mau mencampuri urusan orang. Karena Tuhan pasti akan berbicara kepada anaknya masing-masing. Kalau Tuhan bisa berbicara kepada orang lain tentang orang itu, biasanya Tuhan berbicara kepada orang itu terlebih dahulu, baru orang lain ngomong untuk mengkonfirmasi. Tapi ada juga sih, orang itu belum ada ide, belum kepikiran, tapi itu dilontarkan oleh orang lain, tiba-tiba kita juga sendiri akhirnya mendapat hal itu. Ada seperti itu. Tapi bagaimanapun penggunaannya, semuanya harus hati-hati. Amin. Di satu kebaktian, saya ada di tengah-tengah kelompok senior saat itu. Tiba-tiba ada suara Tuhan di dalam hati saya yang beritahu, ibu yang di bagian tengah sebelah kanan, dia marah banget kepada kelompok ibu-ibu yang ada di sebelah kiri. Yang bagian situ. Tuhan bicara sama saya di dalam hati saya. Nah, saya enggak datang kepada ibu itu dan bilang, "Hei ibu, Tuhan berkata, ibu marah kan sama salah seorang yang ada di kelompok situ?" Saya enggak datang seperti itu. Itu pun saya menggunakannya dengan berhati-hati. Sekalipun 20 lebih tahun saya telah mendengar suara Tuhan dan mempraktekkan apa yang Tuhan ajarkan. Saya belajar dan dilatih tapi berhati-hati. Saya bilang sama ibu itu, "Ibu, apa kabar? Ibu hari ini kelihatan sehat." Saya bilang, "Ibu, selama ini Tuhan tuh kan sayang sama ibu. Ibu harus juga mengampuni orang yang buat salah sama ibu. Sekalipun ibu lagi marah banget. Ibu ampuni ya." Saya enggak bilang, "Hei ibu, Tuhan berkata kamu pasti marah sekali sama ibu yang satu." Enggak, saya bilang, "Ibu, kalau ada ibu-ibu yang buat ibu jengkel dan ibu marah banget, ampuni ya, karena Tuhan mengasihi ibu." Jadi karena Tuhan itu mengasihi ibu dan melupakan dan menghapus semua dosa ibu yang ibu kerjakan. Kalau lagi capek ngomel, kalau lagi marah bisa semarah-marahnya. Dalam hatinya, kok tahu ya? Ya, karena suara Tuhan. Tapi saya kasih nasihat ke ibu itu. Dan kalau ibu ada marah sama seorang ibu yang bikin ibu jengkel banget, udah masuk nih ke ceritanya. Maka ibu harus maafin juga ya. Karena kadang-kadang ibu kebablasan juga kan kalau lagi marah, marah banget kan. Sama orang itu buat ibu jengkel, ibu marah banget. Padahal Tuhan sudah ampuni ibu, ibu juga harus ampuni ibu yang lain itu. Saya bilang begitu. Dia bilang, "Iya Pastor, hari ini saya datang ke tempat ini dengan emosi. Dan waktu Pastor bilang kalau saya harus mengampuni, harus baik sama orang yang bersalah pada saya. Oke, saya mau mengampuni." Saya doakan dia nangis.
Dan tiba-tiba dia buka tasnya yang besar. Nih pastor, ada golok. Dia bilang, golok kecil. Dia bilang, saya tanya ke ibu itu, mau diapain goloknya? Dia bilang, nanti pas ibu itu lagi lengah, saya mau sabet lehernya pakai golok. Wow, bayangkan. Ternyata suara Tuhan amat sangat bermanfaat. Amin. Kalau saya enggak taat, saya enggak nurut sama Tuhan dan menyapa ibu itu, sudah terjadi pertumpahan darah bahaya di tengah-tengah kebaktian. Dan suara Tuhan itu dimaksudkan untuk supaya membangun orang lain kalau kita harus menyampaikan kepada orang lain. Hari ini kita mau belajar bagaimana sih caranya mendengar suara Tuhan. Lihat bersama-sama dengan saya di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. Firman Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amin. Jadi kita disuruh menguji segala sesuatu dan memegang yang baik. Kata kuncinya adalah uji. Ujilah. Kita lihat juga di 1 Yohanes 4 ayat 1. 1 Yohanes 4 ayat 1 firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Amin. Jadi ada juga nabi palsu. Ada juga suara yang salah didengar. Sebagai contohnya kalau kita mau lihat, apakah manusia bisa mendengar suara Tuhan? Bisa. Waktu Tuhan Yesus sedang mengajar murid-muridnya, Tuhan Yesus bertanya pada murid-muridnya, menurut kalian, siapakah aku ini? Kemudian Petrus dapat jawaban, dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Wah, dia dengan percaya diri jawab seperti itu. Tuhan Yesus katakan, tepat, benar katamu Petrus. Berbahagialah engkau sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Allah Bapakku di sorga. Berarti Petrus dengar suara siapa? Dengar suara Bapa. Suaranya tepat, Petrus bisa dengar. Karena Tuhan Yesus memuji apa yang Petrus katakan, tepat sekali. Bukan dari manusia, tapi dari Bapa. Di kejadian yang lain gak seberapa jauh dari situ. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, nanti aku harus pergi ke Yerusalem nih. Di Yerusalem nanti aku akan disiksa, nanti aku akan mati di atas kayu salib, dan pada hari ketiga aku akan bangkit. Petrus juga dengar itu. Langsung dia tarik Tuhan Yesus, dia bilang, Tuhan sekali-kali itu jangan terjadi. Lakukan itu daripadamu. Biar Tuhan Allah Bapa gak lakukan itu kepadamu. Langsung Tuhan Yesus lihat Petrus dan berkata, enyahlah engkau iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Kamu bukan memikirkan apa yang Allah pikirkan, yang Tuhan pikirkan. Kamu memikirkan apa yang manusia pikirkan. Petrus punya mulut yang sama, pikiran yang sama, Petrus yang sama, orang yang sama. Mendengar dari Tuhan, dari roh Tuhan, dan dia juga mendengar dari iblis. Tapi iblisnya menyamar, pakai pemikiran manusia. Makanya Tuhan Yesus katakan, engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Enyahlah engkau iblis. Jadi itu ide manusia, dicuri, diambil oleh iblis, kelihatannya baik. Dibisikan ke Petrus, Petrus yang sama, yang dengar suara Tuhan, Petrus yang sama juga dengar suara iblis dan beritahukan kepada Yesus. Tetapi karena Yesus memiliki karunia untuk membedakan roh, makanya Yesus tahu, ini iblis nih. Ini bukan Tuhan, ini bahkan bukan manusia, tapi nyamar. Oleh karena itu banyak orang ingin berhubungan dengan Tuhan, ingin tahu ke depannya gimana sih? Apa tuntunan Tuhan di dalam kehidupanku? Makanya kata kuncinya ujilah. Di 1 Yohanes 4 ayat 1, kata kuncinya juga ujilah. Kita harus menguji.
Oleh karena itu saya siapkan 5 pertanyaan untuk menguji apakah yang kita dengar itu dari Tuhan atau enggak. Yang pertama-tama yang paling dasar lah, itu untuk diri kita. Amin. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, segala-galanya itu akan dituntun oleh Tuhan. Bahkan hal-hal yang kecil. Tapi bukan akhirnya, saya pesen ya, bukan jadi orang Kristen yang aneh. Kalau lagi jalan sama teman, tunggu ya. Saya doa dulu ya. Mau makan bakso atau makan nasi goreng? Makan aja. Mau bakso, mau nasi goreng, gak perlu ribet. Gak perlu doa tanya Tuhan mau bakso atau nasi goreng. Pilih aja salah satu. Kita kan sudah dikasih kepintaran. Dan juga kita ada kesukaannya. Mau pilih yang mana? Ataupun di gerobak bakso nih. Saking rohaninya yang dia buat-buat. Baksonya mau yang bundar atau yang kotak ya? Doa tanya Tuhan dulu. Suara Tuhan ini yang bundar atau yang kotak? Mau bundar mau kotak sama aja rasanya. Bentuknya aja yang beda. Ya, jadi jangan aneh. Dan Tuhan itu bahkan sepresisi itu bisa beritahu loh kepada kita. Hal-hal yang kedepannya. Karena pertama-tama suara Tuhan itu untuk kita. Saya suka dikasih tahu sama Tuhan. Nanti Mimi, kalau pas kamu lagi pergi, kamu kunci rambut, nanti karet rambutmu itu bakal putus. Bahkan bakal putus aja sudah dibilangin. Apa yang saya lakukan? Kalau saya sudah keluar rumah, saya kembali lagi ke rumah, saya buka laci, saya ambil lagi karet cadangan, taruh di tas saya. Karena saya mau melatih kepekaan. Benar, waktu di tengah-tengah acara, karet rambut saya putus. Saya langsung ke kamar mandi dan saya benerin pakai karet cadangan. Tuhan itu sedetail itu mengurus kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu kita mau belajar 5 pertanyaan ujian. Apakah ini suara Tuhan atau enggak? Ya siap ya Bapak Ibu ya. Supaya enggak bingung, ini suara Tuhan atau enggak? Aku maju atau aku mundur? Aku buka usahanya atau enggak? Ya. Pertanyaan yang pertama yang harus ditanyakan. Apakah janji Tuhan atau suara Tuhan atau ide yang dari Tuhan itu sesuai enggak dengan firman Tuhan? Jadi yang pertama, apakah suara Tuhan yang Bapak Ibu dengar itu sesuai enggak dengan firman Tuhan? Kalau enggak sesuai, itu batal. Pasti 100%, 1.000.000% itu bukan suara Tuhan. Amin. Karena suara Tuhan itu tidak akan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Enggak mungkin bertentangan. Enggak mungkin Tuhan melawan dirinya. Jadi kalau firman Tuhan berkata, jangan mencuri, ada yang bilang kita boleh mencuri. Tapi dari orang kaya, berarti sesat. Itu bukan suara Tuhan, itu suara iblis. Karena Tuhan itu tidak akan membatalkan firman-Nya. Di firman Tuhan dikatakan, langit bumi akan lenyap. Tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Bahkan Paulus pernah bilang, kalau ada satu malaikat yang berani memberitakan firman Tuhan yang tidak sama dengan apa yang kami beritakan, terkutuklah dia. Bahkan malaikat pun kalau ngomong tidak sesuai firman, itu terkutuk dia. Karena apa yang menjadi suara Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan, katakan apa yang tertulis dalam firman Tuhan itu mutlak, absolut. Itu nggak bisa kita bilang, oh suara Tuhan berbeda. Atau misalnya bapak-bapak, usaha tahun ini mungkin nggak seperti tahun-tahun yang lalu. Tahun ini mungkin keuntungannya lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Dan ketika bapak itu pikir, lebih baik nggak usah bayar pajak atau sembunyikan. Maka itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Karena Tuhan yang suruh bayar pajak. Amin. Ada juga yang bilang, nggak apa-apa. Tuhan bilang boleh kok bohong. Kan bohong putih untuk kebaikan. Gak apa-apa berdusta dikit-dikit.
Firman Tuhan katakan, jangan kamu bersaksi dusta. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu pasti bukan suara Tuhan, itu gugur. Amin? Itu yang pertama, apakah sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Kalau enggak sesuai, jangan berani-berani. Yang kedua, apakah membawa kita menjadi serupa dengan Kristus? Jadi yang kedua, apakah suara Tuhan itu menjadikan kita serupa dengan Kristus? Enggak. Kalau enggak, ya jangan. Berarti bukan. Karena kita ada di dalam dunia ini, untuk apa? Untuk latihan. Nanti kalau kita masuk surga bersama-sama dengan Tuhan, kita sudah sempurna. Karena sekarang kita nggak sempurna, kita latihan di muka bumi ini untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk mengejar karakter Kristus, untuk menjadi seperti Kristus. Kita meneladani Tuhan. Amin. Jadi kalau tidak sesuai dan tidak membawa kita menjadi seperti Kristus, itu bukan suara Tuhan. Amin semua. Kalau misalnya ada yang bilang, aku deket kok sama Tuhan, tapi aku merokok. Tuhan bilang boleh. Coba bayangkan, Tuhan Yesus merokok enggak? Aku boleh kok punya hubungan yang deket banget sama Tuhan. Aku melayani Tuhan. Tapi aku mencuri. Boleh kok masih dekat sama Tuhan, masih bisa berdoa dengar suara Tuhan. Dan Tuhan gak apa-apa tuh, boleh aku mencuri. Asal gak ketahuan. Yang seperti itu, apakah Tuhan Yesus mencuri? Yang enggak. Yang Tuhan inginkan adalah membawa kita menjadi seperti Kristus. Kalau tidak menjadikan kita memiliki karakter Kristus, berarti itu bukan suara Tuhan. Ya. Ada orang-orang yang kompromi dan dia bilang ini suara Tuhan. Dia cari pembenaran bahwa itu adalah suara Tuhan. Menjadi seperti Kristus itu berarti harus mengikuti persis apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita taruhlah kalau Tuhan Yesus ada di posisi kita, dia akan lakukan apa? Ada seorang yang berprofesi sebagai fotografer. Dia tanya dari satu gembala, satu pendeta ke pendeta yang lain, boleh enggak aku memotret orang-orang dengan berpakaian minim yang lawan jenis? Boleh enggak aku memotret orang-orang yang enggak pakai baju? Bayarannya bagus. Dan pendeta-pendeta dan gembala-gembala dan hamba-hamba Tuhan itu berkata, enggak, jangan. Apa yang dia lakukan? Dia cari hamba-hamba Tuhan yang lain. Satu aja dia mau temukan yang berkata iya. Supaya dia bisa bilang, oh hamba Tuhan ini bilang boleh kok, ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang manusia itu seperti itu. Oleh karena itu kita harus tahu, kalau tidak membawa kita menjadi karakter seperti Kristus, itu bukan suara Tuhan. Amin. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tahu itu suara Tuhan atau tidak? Kita harus tahu bahwa apakah gembala kita atau saudara seiman yang sudah dewasa rohani setuju atau enggak. Kalau kita ragu-ragu, kita bingung, kita bisa tanya sama gembala di tempat di mana Bapak Ibu kebaktian, gereja lokal. Tanya, apakah gembala merasa sejahtera, setuju? Atau saudara seiman yang dewasa ya, bukan saudara seiman yang terus jatuh bangun dalam dosa dan punya dosa yang sama. Jangan ditanya, supaya jawabannya iya. Jadi harus tanya kepada orang yang dewasa rohani yang ada di sana. Apalagi kepada orang yang Bapak Ibu kenal. Yang sudah dewasa, tanya, sejahtera enggak kalau aku lakukan ini? Supaya dia bisa menimbang. Yang pasti suara Tuhan itu tidak menimbulkan konflik. Suara Tuhan itu tidak menyakiti orang lain. Amin. Suatu saat saya ada di satu kelas mengajar tentang karunia 5 jawatan dan karunia-karunia Roh Kudus. Saya memberitahukan apa yang terjadi pada seorang bapak. Dan akhirnya bapak itu bertobat dan dia dipulihkan saat itu, waktu itu.
Karena saya sedang mengajar di kelas itu ya. Tiba-tiba ada satu bapak nangis-nangis dan datang setelah kelas kami selesai. Ya, dia datang, dia bilang, Pastor Mimi, beritahukan kepada saya semua apa yang menjadi dosa saya. Saya bilang sama bapak itu, kan bapak paling tahu dosanya bapak itu apa. Dia bilang, beritahukan kepada saya dari besar sampai kecil semua dosa saya apa. Saya mau bertobat. Dan setelah saya bertobat, Pastor Mimi bisa beritahu saya itu harus diutus kemana. Kemana saja saya mau pergi, seorang diri saya pun mau pergi. Dia bilang, bahkan saya akan tinggalkan anak dan istri dengan orang tua saya yang sudah tua untuk pergi melakukan misi yang dari Tuhan. Saya bilang, Pak, tunggu dulu. Tuhan itu tidak mengutus seseorang untuk menyakiti orang-orang di sekitarnya. Jadi jangan berpikir untuk tinggalin anak istri dan orang yang sudah tua. Orang tua Bapak yang sudah tua, yang Bapak rawat. Karena Tuhan tidak akan menyakiti orang-orang di sekitar Bapak. Nah, itulah fungsinya. Kalau kita mendengar suara Tuhan, kita bisa tanyakan. Kira-kira gembala itu merasa setuju atau enggak? Karena kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang konyol juga. Ada seorang yang menjual barang-barang terlarang. Dan dia bisa tanya ke pastornya, Pastor, aku menjual barang-barang terlarang, tapi laku nih. Dia bilang, coba menurut pastor, suara Tuhan atau bukan? Aku mau buka cabang yang kedua. Itu pertanyaan apa? Barang-barang yang terlarang tentu saja dilarang, gak boleh. Kok mau tanya Tuhan boleh gak buka cabang yang kedua? Itu kan konyol. Tapi itu ternyata banyak terjadi. Jadi kalau kita mau tahu itu suara Tuhan atau enggak, ujian yang ketiga tanya gembala atau saudara seiman yang sudah dewasa rohaninya. Yang keempat, pertanyaan selanjutnya kita tanyakan, apakah ini sesuai dengan tujuan Tuhan di dalam kehidupanku atau enggak? Sesuai enggak sama tujuan Tuhan dalam kehidupanku? Lihatnya gimana? Lihatnya pertama-tama, talentaku di sana enggak? Ada enggak talentaku di sana? Yang kedua, lihatnya aku punya kemampuan itu enggak? Yang ketiga, lihat, sesuai enggak sama personality aku? Dan bonusnya, aku ada pengalaman enggak di sana? Hati aku ada di sana enggak? Jadi itu adalah ujian, itu sesuai enggak dengan panggilan hidup aku? Ada kan kalau kita lihat orang-orang yang ingin jadi penyanyi, paling sering kalau kita lihat di American Idol kalau kita lagi nonton. Di babak pertama, sudah buta nada, suara jelek. Bisa sih tetap nyanyi, hanya bisa dinikmati diri sendiri aja. Atau kalau kita lagi nyembah Tuhan, ya Tuhan yang dengar sama malaikat-malaikatnya. Tapi bukan buat orang lain. Nah tapi ada orang-orang konyol, ingin tetap jadi penyanyi, buta nada, suara jelek. Dan teman-temannya yang mengasihi dia pasti akan ngomong, sudahlah. Kalau kamu terus bersikeras menjadi penyanyi, kamu akan mempermalukan dirimu sendiri. Makanya kalau ada kontes-kontes kayak gitu, yang maju biasanya dia sendiri, nggak datang sama siapa-siapa. Yang lain itu malu. Nanti dia permalukan diri sendiri, juga mempermalukan teman-temannya atau keluarganya yang membarengi dia. Padahal dia nggak punya kemampuan ke situ. Jadi kita harus tanya, apa sesuai dengan tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita enggak? Kalau ada talenta, bolehlah. Tapi kalau nggak ada, ya jangan permalukan diri sendiri. Mau jungkir balik sampai mati pun bukan di sana. Ya, ada quote yang berkata, kamu bisa jadi apapun yang kamu mau. Kamu bisa capai apapun yang kamu mau dan jadi siapapun yang kamu mau. Itu quote yang salah. Kita bisa jadi siapapun dan apapun yang Tuhan mau. Itu yang benar. Amin. Bagaimana mau jadi penyanyi? Buta nada. Bernafas saja fals. Jadi gak bisa. Mau ngotot pun gak bisa. Ada seorang anak muda. Dia ngotot pada saya. Dia bilang, saya mau jadi peragawati
yang berjalan di atas catwalk jadi supermodel, jadi pragawati. Saya bilang sama dia, kalau kamu jadi foto model boleh. Tapi kalau mau jadi pragawati, mau jalan di catwalk, itu ada standar tinggi tertentu yang mereka minta. Tinggimu nggak sampai, saya bilang. Kamu pendek. Jadi kalau kamu mau jadi foto model karena kamu cantik dan profesi yang lain, boleh. Tapi yang itu ada kualifikasinya. Terkadang orang ngotot, pokoknya aku mau. Ya nggak bisa kalau enggak. Jadi harus ada talenta. Harus ada hati. Ada tuh orang yang dia nggak terlalu suka dengan anak kecil. Jadi ketika dia berdoa, dia pikir, oh Tuhan suruh dia masuk ke pelayan anak. Kalau seperti itu kan nggak sesuai dengan hatinya. Dan dia berpikir, oh Tuhan yang ngomong. Ketika dia masuk menjadi pelayan anak, kasihan anak-anak stres, dia juga stres. Karena dia bukan orang yang gaul dan suka dengan anak-anak. Ada masih banyak pelayanan yang lain, dia bisa cari pelayanan yang lain. Ya, harus sesuai dengan hatinya, harus sesuai dengan kemampuannya, harus sesuai dengan apa yang dia bisa. Tambah bonusnya sesuai dengan pengalamannya. Kalau ada pengalaman lebih bagus, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, yang harus dicek adalah apakah ada damai sejahtera di hati? Apakah ada damai sejahtera di roh? Misalnya ada yang bilang, Bapak, Tuhan menyuruh Bapak untuk pergi ke Irian untuk menjadi berkat di sana. Tuhan menyuruh Bapak untuk pergi ke India. Jual semua harta Bapak dan pergilah ke India. Saya beritahu, kalau ada yang ngomong seperti itu, catat saja. Jangan lakukan langkah-langkah besar. Ingat, hati dan roh harus bersaksi ada damai. Dan ada pintu-pintu yang terbuka. Tapi kalau enggak, jangan kita ngasal mengikuti apa yang dinubuatkan. Bisa aja itu nubuatan yang palsu. Tidak tepat atau tercampur dengan dirinya yang bicara itu. Oleh karena itu, pastikan diri kita itu harus sejahtera waktu kita mendengar suara Tuhan seperti itu. Nah, apa sih penghalang kita mendengar suara Tuhan? Yang pertama-tama adalah dosa. Dosa itu membuat kita terhalang, gak bisa dengar suara Tuhan karena tinggal di dalam dosa. Bagaimana mau dengar suara Tuhan kalau buka pornografi? Bagaimana mau mendengar suara Tuhan kalau isinya seluruh harinya itu marah-marah sampai akhirnya berbuat dosa? Bagaimana mau dengar suara Tuhan kalau terus-menerus korupsi, mencuri, melakukan hal-hal yang gelap? Jadi dosa itu adalah penghambat kita mendengar suara Tuhan. Kalau mau dengar suara Tuhan, harus bertobat. Kembali ke Tuhan. Amin. Yang kedua, apa lagi yang menghambat kita mendengar suara Tuhan? Luka. Yang dimaksud adalah trauma, luka batin, luka hati. Itu membuat kita nggak bisa dengar suara Tuhan. Ketika suara Tuhan katakan, ayo ampuni. Karena sudah terluka, pokoknya enggak. Aku dendam sama dia. Aku nggak bisa melihat hal-hal yang baik. Aku nggak bisa mendengar apa yang Tuhan katakan. Kenapa? Karena ada luka. Luka yang belum disembuhkan. Jadi nggak bisa dengar. Ngomong apapun nggak bisa dengar. Apalagi ada doktrin yang membuat orang tersebut menolak. Oh, nggak percaya. Kalau kita bisa mendengar suara Tuhan. Kalau sudah pegang doktrin itu dan ngotot selamanya. Kalau dia nggak berubah pikiran, dia tidak akan mendengar suara Tuhan. Padahal Tuhan masih berbicara. Sedangkan Petrus saja saat bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Petrus sendiri praktek mendengar dari Allah Bapa. Dia bisa dengar. Jadi kita pun bisa mendengar suara Tuhan. Karena Tuhan mendesain kita. Supaya kita tahu kehendak Tuhan itu apa. Tuhan itu bicara apa di dalam kehidupan kita. Selain doktrin apa lagi? Kalau kita punya hati yang bebal. Udah dibilangin gak mau denger. Ya gimana? Kita yang
Ketika Tuhan bicara, kita yang tutup telinga. Ada loh orang kayak gitu. Ada orang yang terus-menerus datang, tanya pertanyaan yang sama, lakukan hal yang sama, terus lakukan hal yang salah, oleh karena bebal, gak mau denger. Padahal sekali aja dia bertobat, dia lakukan apa yang Tuhan suruh, maka hidupnya akan langsung naik level, langsung berhasil. Amin. Jadi harus punya hati yang mau dikoreksi. Apalagi yang membuat kita bisa dengar suara Tuhan. Apa yang menjadi penghalangnya? Yang menjadi penghalang kalau kita nggak baca firman Tuhan. Kalau kita mau mendengar suara Tuhan ada di mana? Di firman Tuhan. Bagaimana kita mau dengar suara Tuhan kalau kita nggak pernah atau jarang baca firman Tuhan? Kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita nggak tahu janji Tuhan itu apa. Tapi kalau kita baca, kita tahu, oh maksud Tuhan adalah memberikan aku kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Jadi dia akan tahu, oh maksud Tuhan adalah membawa aku ke padang rumput yang hijau. Semua yang aku perbuat berhasil. Jadi ini firman Tuhan yang kita baca adalah suara Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkan suara Tuhan kepada kita ketika kita lagi membutuhkan suara yang mana. Oleh karena itu kita harus baca firman Tuhan. Kalau enggak, bagaimana kita bisa mendengar suaranya? Baca aja enggak. Jadi kita enggak tahu karakter Tuhan kira-kira apa. Makanya jadi sesat, ada orang-orang yang bilang, aku jual narkoba. Aku berdoa supaya narkobanya itu laku. Itu sesat. Karena dia nggak baca firman Tuhan. Dipikir semua doa pasti dijawab. Heran ya, kenapa Tuhan nggak jawab? Ya iyalah, yang dengar yang heran, bukan kamu yang heran. Karena kamu nggak baca firman Tuhan. Amin. Ada dua lagi kunci yang sangat penting apabila Bapak Ibu ragu. Itu sesuai dengan perkataan Tuhan atau enggak. Yang pertama, kalau ragu itu firman Tuhan atau enggak, gampang. Buka Alkitab. Mau dengar suara Tuhan? Semua anak Tuhan bisa dengar suara Tuhan. Caranya ambil Alkitab, buka. Kalau lagi luka hati, kecewa, marah, sedih, buka ayatnya. Baca, itu suara Tuhan. Amin. Itu yang paling gampang. Yang kedua, saya ajarkan. Kalau ragu-ragu, suara Tuhan apa ya? Saya ambil mata kuliah atau saya ambil perkuliahan akuntansi atau informatika ya. Kalau kita bisa memilih, puji Tuhan. Kalau kita bisa berdoa dan bisa peka, puji Tuhan. Tapi kalaupun enggak, gini loh, prinsipnya begini. Bukankah kita anak Tuhan sudah ditebus? Siapa yang setuju lambaikan tangan? Kita disayang sama Tuhan, lambaikan tangan yang setuju. Kita diurapi Tuhan, amin. Lambaikan tangan yang diurapi Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang disayang sama Tuhan, yang dijaga sama Tuhan. Dan Tuhan selalu bermaksud baik pada kita. Yang setuju angkat tangan? Oke. Tuhan sudah urapi kita. Ada Tuhan Yesus di dalam hati kita. Ada Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Ada janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita orang yang paling disayang oleh Tuhan. Dan jangan lupa kita harus berada di dalam kehendak Tuhan. Jangan keluar dari kehendak Tuhan. Kalau udah begitu kita sudah cek. Oh aku berada dalam kehendak Tuhan nih. Aku anak Tuhan. Aku diurapi Tuhan. Jadi mau salah pilih pun. Mau bingung. Mau ragu-ragu itu yang mana ya suara Tuhan A atau B untuk saya. Itu gak masalah. Karena kita punya iman kepada Tuhan. Amin. Kita percaya kepada Tuhan jadi gak masalah. Ingat peristiwa Abraham dengan Lot. Abraham bilang sama Lot, Lot, karena hambamu dan hambaku suka berantem supaya kita aman karena kita kerabat, kamu deh pilih. Kamu pilih kiri, aku pilih kanan. Kamu pilih kanan, aku pilih kiri. Dia kasih duluan. Sekarang saya bilang, apakah Abraham gak bisa berdoa sama Tuhan?
Tuhan, aku kiri atau kanan? Bisa kan? Tapi Tuhan mau tunjukkan lagi level yang lebih dalam daripada mendengar dan memilih, yaitu level iman percaya kepada Tuhan. Dia mau ambil kiri, aku ambil kanan, kamu ambil kanan, aku ambil kiri. Karena Abraham tahu dia diurapi, ada janji Tuhan. Tuhan berserta dengan dia. Karena dia percaya pada Tuhan. Jadi lu mau kiri, lu mau kanan, lu mau atas, lu mau bawah, enggak masalah. Yang penting aku berserta dengan Tuhan. Itu Abraham. Kita pun harus begitu. Kalau ada yang curang kepada Bapak Ibu, tukar berkat Bapak Ibu. Ambil uang Bapak Ibu. Ambil berkat Bapak Ibu. Enggak masalah. Ada yang bermaksud buruk, enggak masalah. Kalau kita bisa pilih, puji Tuhan. Tapi kalau enggak ditukar, saya bilang, Tuhan kita bukan Tuhan yang bodoh. Tuhan kita adalah Tuhan yang pintar dan tahu segalanya. Kita mau ganti alamat, diganti orang alamat kita 1 juta kali. Tuhan kita enggak akan pernah nyasar. Enggak akan pernah salah alamat. Amin. Berkat kita enggak akan pernah tertukar. Kalau untukmu ya untukmu. Kalau untuk Anda Tuhan sudah buka pintu, enggak ada satu pun, bahkan malaikat pun sanggup menutup pintu. Amin. Kasih kemuliaan bagi Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah tutup, enggak ada satu pun yang akan membukanya. Jadi kita ada karena kita percaya, kita beriman. Mau kanan mau kiri, mau pilih A atau mau pilih B. Bahkan kalau salah pilih pun, sekalipun Tuhan akan mengubahnya. Memberikan berkat kepada kita. Makanya saya nggak masalah. Terkadang orang suka menukar-nukar apa yang menjadi milik dan bagian saya. Mau diambil, mau dicurangi, diam-diam, mau apain, saya biarin. Kalau itu di luar kapasitas saya biarin. Karena saya sudah baca firman, saya belajar. Oh Abraham gitu. Lu utek-utek pun tetap berkatnya nyampe. Yusuf, sekalipun kakaknya, saudaranya buang di sumur, jual dia pada orang asing. Kalau dia mau jadi pemimpin ya tetap jadi pemimpin. Lainnya adalah proses. Amin. Jadi dalam hal mendengar suara Tuhan itu gak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah engkau berjalan bersama dengan siapa. Siapa yang engkau percayai, siapa yang engkau pegang, bagaimana engkau hidup. Bagaimana engkau mempercayai Tuhan. Mau ke kanan, mau ke kiri, mau ambil apa, mau lakukan apa, pekerjaan apa. Mau buka toko plastik atau mau buka toko perancangan. Mau buka toko bahan bangunan atau mau buka perusahaan yang bergerak di bidang makanan. Enggak menjadi masalah. Mau lakukan apapun kalau tangan kita diurapi ya diurapi aja. Amin. Tapi kalau kita mau pilih yang sesuai dengan hati kita dan kesukaan kita, kita lakukan. Jadilah anak-anak Tuhan yang beriman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana mendengar suara-Mu Tuhan. Hari ini kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau menjadi orang-orang yang mendengar suara-Mu. Di tengah-tengah saya akan menutup kebaktian ini untuk orang-orang yang lagi sakit hati banget dengan orang-orang terdekatmu. Cukup angkat tanganmu di tempat, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu. Oke, tetap angkat tangan. Taruh tangan kirimu di dadamu, tangan kanan angkat. Tuhan Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Biar Engkau melembutkan hati anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kasih kepada hati anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu dapat melepaskan pengampunan. Di dalam nama Yesus, katakan di dalam hatimu, Tuhan aku mengampuni dia. Tuhan ampuni aku mengampuni dia. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tangan dengan cepat. Orang-orang yang waktu datang, saya bisa merasakan ada yang khawatir banget. Hidupmu itu sudah kepikiran, terus khawatir, terus dengan banyak hal. Sampai bikin pusing dan sakit hati. Sampai bikin
hidupmu itu enggak nyaman, enggak damai, angkat kedua tanganmu di tempat. Yang punya penyakit khawatir berlebihan, berikan iman di dalam hati mereka untuk setiap orang-orang yang mengangkat kedua tangannya di tempat Tuhan. Hamba minta berikan iman di dalam hati anak-anakmu untuk mempercayai Engkau Tuhan. Dan mulai hari ini, taruh khawatirmu. Bahkan tinggalkan di tempat ini. Nanti pulang keluar dari pintu ini dengan keadaan penuh dengan iman. Terima kasih Tuhan, turunkan tanganmu. Terima kasih Tuhan bahwa kami semua untuk taat denganmu, dengar-dengaran denganmu. Dan terima kasih Tuhan telah mengajarkan bagaimana kami untuk mendengar suaramu. Di dalam nama Yesus, semua jemaat yang mengasihi Tuhan bersama-sama katakan amin.